Guys, nama saya Winnie Chan dari kelas 4 AKMB. Jadi hari ini saya akan menjelaskan study case untuk manajemen keuangan. Diketahui di soal Milestone Co, dia akan mengevaluasi sebuah investment proposal untuk manufaktur produk Milo. Dan initial investmentnya diketahui $1.800.000 akan dibayar segera. Dan berikut adalah draft evaluation yang telah disiapkan oleh staf baru Milestone Co ini. Diketahui di soal untuk nomor 1, relevan fixed cost-nya itu adalah $150.000 tiap tahun, current price term. Dan untuk yang tahun kedua, sales dan production volume-nya itu sama dan tidak ada finished good inventory. Dan yang nomor 3, tax rate-nya itu adalah 22% tiap tahun dan tax liability-nya itu dibayar 1 tahun setelahnya. Dan yang keempat, Milestone Co itu dia dapat mengklaim tax depreciation-nya 25% tiap tahun dengan menggunakan reducing balance basis pada initial investment. Dan yang kelima, diharapkan bahwa perusahaan bahwa selling price tingkat inflasinya itu adalah 4,2% tiap tahun dan variable cost inflasi tingkat inflasinya itu adalah 5% dan fixed cost tingkat inflasinya itu adalah 3% tiap tahun. Yang keenam, selling price sama variable cost-nya telah dimention yang menggunakan current price term. Dan yang nomor 7, investment-nya tidak ada scrap value. Yang ke-8, investment-nya itu will be partly financed by 1.500.000 loan at 10% per year. Dan yang ke-9, Milestone Co itu menggunakan WACC sebesar 12% tiap tahun. Dan target perusahaan payback period-nya itu adalah 2,5 tahun dan target ROCE perusahaan itu adalah 20%. Kemudian ditanya, yang pertama, prepare a revised draft evaluation of the investment proposal and comment on its financial acceptability. Jadi yang pertama-tama, kita buat kolom untuk mencari net present value. Untuk initial investment tahun 0, $1.800.000. Udah diketahui soal bahwa Milestone Co punya initial investment adalah $1.800.000. Dan untuk sales revenue, cara carinya adalah kita harus cari lagi karena ada tingkat inflasi 4,2% yang sudah diketahui di soal yang nomor 5, selling price inflation 4,2% tiap tahun. Jadi kita masukin dulu yang sales price. Sales price itu cara carinya adalah sales unit per year tiap tahun, selling price per unit tiap tahun 25, 25, 26, dan 27. Kita masukin, dan untuk inflasinya 4,2%, rumusnya adalah 1 tambah I pangkat N. I-nya itu adalah 4,2% dan N-nya itu adalah tahun pertama, tahun. Dan untuk yang tahun kedua juga sama, tinggal pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Dan cara untuk mendapat sales price after inflation itu adalah 25 tinggal kaliin dengan inflation. Sales price kaliin inflation. Kemudian untuk sales unit juga udah diketahui di soal adalah tiap tahun produksinya itu berbeda ya, jadi 95.000, 100.000, 150.000, dan 150.000. Dan cara cari sales revenue itu tinggal kaliin sales price after inflation dengan sales unit. Okay. Setelah itu kita cari variable cost. Variable cost kita juga harus hitung lagi karena diketahui di soal dia ada tingkat inflasi sebesar 5%. Nomor 5 ya, diketahui variable cost tingkat inflasinya itu 5% tiap tahun. Caranya juga sama. Untuk variable cost juga udah diketahui di soal bahwa tiap unit harganya itu adalah $11, $12, $12, dan $13. Dan untuk inflasinya 5%, caranya juga sama, 1 tambah I-nya itu 5%, pangkat N, N-nya itu 1. Dan untuk yang tahun kedua tinggal pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Dan cara cari variable cost of the inflation juga sama, tinggal kaliin variable cost dengan inflation yang tadi kita hitung sebelumnya. Untuk cari unit, juga ini udah diketahui di soal ya, sama seperti yang tadi sales price, tinggal masukin. Dan untuk cari total variable cost, tinggal kaliin variable cost after inflation dengan unit. Setelah itu, kita harus cari lagi fixed cost. Fixed cost juga udah diketahui soal, dia juga ada tingkat inflasi sebesar 3%.
Yang nomor 5 juga, fixed cost inflation will be 3% per year. Jadi fixed cost juga udah diketahui $150.000. Yang nomor 1, relevant fixed costs are forecast to be $150,000 per year. Kemudian inflasinya itu diketahui 3%. Rumusnya juga sama, 1 tambah I pangkat N. I itu adalah 3% pangkat N 1 tahunnya. Jadi untuk yang tahun kedua tinggal pangkat 2, tahun ketiga tinggal pangkat 3, dan tahun keempat tinggal pangkat 4. Kemudian dapat fixed cost after inflation. Caranya adalah fixed cost kaliin inflation 3%. Setelah udah cari fixed cost, kita cari lagi depreciation. Depreciation juga diketahui soal dia menggunakan tax depreciation 25% tiap tahun dengan menggunakan reducing balance pada initial investment. Jadi untuk yang tahun pertama, initial investment kita kan 1.800.000, kita masukin ke beginning book value, kita kaliin dengan depreciation 25%. Kemudian dapat ending value. Beginning book value tinggal kurangi sama depreciation. Kemudian untuk year 2 punya beginning book value itu dapatnya dari ending book value yang year 1. Kemudian depreciation juga sama, tinggal kali 25% dari year 2 punya beginning book value. Dan ending book value juga sama, tinggal kurangin beginning book value sama depreciation. Dan untuk year 3 juga sama, ending book value yang year 2 masukin ke beginning book value yang year 3. Depreciation-nya tinggal kaliin 25% dari beginning book value 1.012.500. Dapat 759.375. Caranya itu adalah beginning book value kurangin depreciation. Dan untuk year 4 itu juga sama, ending book value year 3 masukin ke beginning book value year 4. Dan untuk depreciation-nya itu karena udah diketahui di soal, dia tidak ada scrap value. Yang nomor 7, investment itu tidak ada scrap value. Jadi tinggal masukin yang year 4 punya beginning book value 759.375 sehingga ending book value tahun keempat itu adalah 0. Setelah itu kita akan mendapatkan EBIT atau yang dimaksud dengan earning before interest and tax. Itu tinggal revenue kurangin cost variable, fixed cost, sama depreciation. Kemudian kita mau cari tax. Tax sudah diketahui di soal adalah 22% tiap tahun yang nomor 3 ya. Dan diketahui juga tax liability-nya dibayarkan 1 tahun setelahnya. Jadi untuk tax untuk EBIT yang tahun pertama punya tax itu dibayarkan di tahun kedua. Rumusnya tinggal kaliin 22% yang EBIT kita. Dan untuk yang net profit, untuk yang tax 22%, tahun ketiga juga sama, tinggal kaliin dengan EBIT-nya tahun kedua. Dan untuk net profit-nya tahun ketiga atau tahun keempat itu tinggal kaliin dengan EBIT tahun ketiga. Dan untuk net profit tahun kelima tinggal kaliin dengan EBIT tahun keempat. Setelah itu kita akan mendapatkan net operating profit after tax. Tinggal kurangin, tax-nya kita harus kurangin dengan EBIT kita. Setelah itu kita add back lagi depreciation kita yang tadi kita hitung sebelumnya, yang ini yang 450. Kita buatkan positif. Kita tambahkan. Jadi dapat operating cash inflow kita tinggal tambahin dengan net operating profit after tax. Setelah itu kita akan mendapatkan relevant cash flow. Caranya yang 0 tinggal turunin aja. Yang tahun pertama sampai tahun kelima itu tinggal turunin aja yang operating cash inflow. Kemudian untuk PVSS diketahui di soal kan milestone code dia menggunakan with the average cost of capital 2% tiap tahun. Untuk cari PVSS yang 12% tahun 0 itu rumusnya adalah 1 tambah I pangkat N pangkat 0 ya, karena ini tahun 0. Dan untuk yang year 1 itu tinggal pangkat 1, dan year 2 itu tinggal pangkat 2,
year 3 itu pangkat 3, year 4 pangkat 4, dan year 5 pangkat 5. Maksudnya rumusnya itu I itu adalah 12% dan N itu year-nya ya. Nah, kemudian dapat present value cash flow itu tinggal kaliin relevant cash flow sama PBSS kita. Dan untuk net present value itu tinggal totalin semua present value cash flow kita dari tahun 0 sampai tahun ke-5. Dapat 2.508.550. Dan untuk yang kolom tabel yang berikut ini juga sama seperti dengan formatnya ini sama dengan yang disiapkan oleh staffnya Milestone Co ya. Terakhir net present value-nya itu juga sama 2.508.550. Jawabannya sama dengan kita hitung punya. Kemudian disuruh berikan komentar untuk financial acceptability-nya. Untuk project ini acceptable dan MPV-nya itu karena MPV kita itu lebih dari 0. Yang B, disuruh jelasin revision you have made to the draft evaluation in part of above. Jadi yang pertama sales revenue. Sales revenue itu harus disesuaikan pada tiap tahun pada nilai masa depannya. Jadi harus menambahkan tingkat inflasinya 4,2% tiap tahun. Sama juga dengan variable cost, yaitu harus disesuaikan pada nilai masa depan tiap tahun. Sehingga harus menambahkan tingkat inflasi 5% tiap tahun. Dan untuk fixed cost juga sama. Itu nilai saat ini punya fixed cost itu berubah menjadi $150,000 tiap tahun. Dan harus disesuaikan pada tiap tahun pada nilai masa value-nya. Sehingga harus menambahkan 3% pada tiap tahun. Kemudian untuk keempat, tax allowable depreciation juga sama. Depreciation methodnya itu diubah dari straight line method menjadi 25% reducing balance ya. Udah diketahui di soal dengan tidak ada scrap value. Jadi depreciation amount-nya itu harus dihitung ulang. Dan untuk interest payment, itu dia tidak menggunakan relevant cash flow. Dan ia terjadi karena adanya financing cost dan udah termasuk ke dalam WACC atau weighted average cost capital per percentage. Dan keenam, taxation. Taxation itu revisionnya itu membuat taxation menjadi berbeda karena adanya perubahan pada taxation profit yang masih 22% ya dari taxable profit dan dibayarkan 1 tahun setelahnya. Dan yang C ditanya untuk mencari payback periodnya sama ROCE. Dan kemudian berikan komentar pada acceptability-nya. Jadi untuk payback period, kita cari dulu diketahui initial investment-nya 1.800.000. Kemudian untuk amount ini, cara dapatnya itu dari relevant cash flow yang kita hitung di bagian A, yang draft evaluation pada tahun pertama sampai tahun keempat. Kemudian ini net cash flow-nya cara dapatnya itu selisih dari initial investment kurangi dengan tahun pertama yang year 1, yang year 2 selisih yang year 2 itu tahun kedua tinggal kurangin dengan net cash flow yang tahun kedua. Sebaliknya juga sama. Kemudian untuk cari payback period kan udah diketahui initial investment 1.800.000. Lalu relevant cash flow untuk year 1 kan 1.223. Kalau year 2 itu kan udah melebihi 1.062, udah 2 juta ya. Jadi udah pasti payback periodnya itu adalah 1 year. Tapi kita mau tahu months-nya itu berapa. Jadi cara carinya itu adalah selisih kita yang tadi 577.000 dari net cash flow yang year 1 dari initial investment kurangin dengan relevant cash flow year 1 bagiin dengan year 2 punya relevant cash flow kaliin 12. Dapat 6,52. Kita round off jadi dapat 7. Jadi 1 year 7 months. Kemudian untuk ROCE, rumus ROCE itu adalah average NOPAT divided by initial investment. Rumusnya adalah average NOPAT itu cara carinya itu adalah earning after tax kita ditambahin semua dari tahun pertama sampai tahun kelima. EAT kita bagi 5 bagi dengan initial investment kita 1.800.000. Jadi kita dapat 43,81%. Kemudian untuk cara yang lain juga bisa cari dengan menggunakan EAT yang tadi kita dapat, earning after tax, bagiin 5 karena 5 tahun, bagiin dengan average investment yang ini. Rumusnya itu adalah initial investment kita tambahin dengan 0.
0 karena kita gak ada spread value ya. Jadi kita masukin 0, bagiin 2. Jadi dapat 87,63%. Kemudian disuruh beri komentar apakah itu acceptable atau not acceptable. Jadi untuk payback period itu projectnya itu acceptable ya, karena target perusahaan itu kan diketahui 2,5 tahun. Sedangkan payback period kita adalah 1 tahun 7 bulan, lebih cepat. Jadi perusahaan bisa lebih cepat target profitnya, target payback period ini. Kemudian untuk ROCE juga sama. Ini termasuk acceptable karena target perusahaan adalah 20%, sedangkan kita sudah melebihi 20%. Jadi project ini acceptable bagi perusahaan. Kemudian yang keempat, disuruh cari sensitivity of sales revenue dengan initial investment. Kemudian berikan komentar. Untuk sensitivity analysis sales revenue, kita cari dulu sales revenue. Sales revenue itu yang tadi kita cari sebelumnya ya. Yang di kolom, yang di bagian A yang draft evaluation. Kita tinggal masukin ke tabel sini. Lalu untuk PBSS juga sama. Yang 1 bagi 1 tambah I pangkat N-nya. I-nya itu 12%, N-nya itu tahunnya 1. Juga tinggal pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Dapat present value of sales revenue, tinggal kaliin sales revenue dengan PBSS kita. Kaliin aja tiap tahun. Kemudian kita dapat total present value sales of revenue kita, tinggal tambahin PV of sales revenue dari tahun pertama sampai tahun keempat. Dan cara cari sales PV revenue yang excluding tax ya. Jadi pertama-tama rumusnya adalah total PV sales revenue kita yang tadi 10.548.384, kita kaliin dengan 1 kurang tax 22% bagi dengan 100% biaya inflation tambah 12% pangkat 1 tahun. Pangkat 1 itu year 1-nya ya. Dapat 8.476.380. MPV itu yang sebelum kita dapat. Sebelumnya kita ada hitung MPV kita adalah 2.508.550. Jadi cara cari sensitivity analysis yang sales revenue itu tinggal MPV bagi dengan total present value sales revenue kali 100%. Jadi MPV kita 2.508.550 bagi dengan total present value sales revenue yang tax kaliin 100%. Dapat 29,59%. Kemudian yang nomor 2 disuruh cari sensitivity analysis yang initial investment. Itu juga sama rumusnya MPV bagi initial investment kali 100%. MPV yang tadi kita dapat sebelumnya bagiin dengan initial investment 1.8 kali 100%. Jadi dapat 139,36%. Dan disuruh berikan komentar ya untuk analisis berikut. Jadi pertama-tama kita lihat dulu sensitivity mana yang paling MPV mana yang paling sensitif atau yang paling kecil persentasenya, itu yang sales revenue 29,59%-nya. Karena bisa dilihat persentasenya paling kecil dan juga bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaannya, karena kalau MPV-nya menurun atau negatif kan bisa membahayakan perusahaan punya profit menjadi menurun. Kalau initial investment kan lebih besar dibanding dengan yang sales revenue. Jadi bahwa perubahannya itu tidak gitu besar. Kemudian yang bagian E, ditanya kalau general inflation rate-nya itu 6%, bagaimana kita mengevaluasikan investment proposalnya dengan menggunakan real term. Jadi ketika kita mengevaluasikan sebuah investment dengan menggunakan real term, pertama-tama itu kita harus menyesuaikan atau sesuaikan dulu kita punya arus kas nominal dengan menggunakan inflation rate 6%. Kemudian kita akan mendapatkan real cash flow. Untuk cash flow-nya kita hiraukan saja inflasinya. Setelah itu kita menyesuaikannya dengan menggunakan real rate 5,66%. Cara cari real rate 5,66% adalah rumusnya 1 tambah I bagi 1 tambah H kurang 1. Cara mencari
cara mencari I-nya itu adalah, sudah diketahui I-nya itu adalah PBSS 12%. Hanya diketahui adalah general inflation rate 6%. Jadi dapat 0,0566 atau 5,66%. Karena cash flow ini telah disesuaikan dengan inflasi free rate ya. Jadi kita akan mendapatkan present value cash flow. Kemudian kita akan mendapatkan net present value yang sama meski kita menggunakan nominal cash flow yang telah disesuaikan dengan menggunakan nominal cash flow yang nominal rate ataupun dengan menggunakan real rate. Kemudian yang F, ditanya company may face the capital rationing issue in its investment choice. Why do company face problem of capital rationing? Discuss. Jadi, capital rationing itu merupakan sebuah masalah umum yang biasanya terjadi pada sebuah perusahaan karena proyeknya yang menguntungkan ya dan tersedia untuk diinvestasi dibanding dengan tersedianya modal. Capital rationing juga merupakan sebuah situasi di mana perusahaan itu hanya mempunyai keterbatasan dalam investasi modal mereka pada proyek-proyek yang berpotensi ya. Jadi capital rationing itu juga timbul akibat dua faktor. Pertama adalah soft capital rationing yang terpicu pada internal factors dan hard capital rationing yang terpicu pada external factors. Jadi soft capital rationing itu dapat timbul akibat dari salah satu alasan berikut. Yang pertama, karena manajemennya mungkin tidak mau menerbitkan tambahan modal saham karena khawatir hal ini itu dapat menyebabkan keuntungan bagi pihak luar kontrol bisnis ya. Dan yang B, manajemen tidak mau menerbitkan tambahan modal saham karena akan menyebabkan terjadinya dilusi of earnings per share. Dan yang C, manajemen tidak mau menambahkan penambahan utang modal karena mereka tidak mau mengharapkan terjadinya komitmen pada pembayaran bunga yang terlalu besar. Selanjutnya, hard capital rationing. Kenapa hard capital rationing itu bisa timbul akibat dari beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, pengumpulan uang melalui pasar saham mungkin tidak akan melakukan perubahannya jika harga sahamnya itu tertekan. Dan yang B itu ada larangan dari bank untuk pinjamannya karena kebijakan pemerintah. Dan yang C, lembaga pemberi pinjaman itu mungkin akan lebih consider lagi untuk sebuah organisasi karena menurut mereka itu lebih resiko untuk memberikan fasilitas pemberi pinjaman. Oke. Sekian dan terima kasih.